warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat semua. Kemudian anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, akan lebih baiknya kita mulai dengan pembacaan doa sebelum belajar. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan pembacaan doa sebelum belajar tadi, semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Irfani hadir. Nabil hadir. Sarkani hadir. Ramadhani hadir. Hamidah hadir. Misna hadir. Risma hadir. Linda Aziza hadir. Sariah hadir. Aminah hadir. Jadi hari ini yang Materi kita hari ini adalah tentang kemukjizatan Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah melalui program Lesson Learning, Bapak mengharapkan kepada kalian semua agar kalian dapat menjelaskan tentang pengertian dari kemukjizatan Al-Quran dengan benar. Yang kedua, setelah kalian berdiskusi antar kelompok, kalian dapat mempresentasikan hasil analisis kalian tentang dalil-dalil atau ayat-ayat yang berhubungan dengan kemukjizatan Al-Quran. Nah, sebelum kita membahas materi lebih dalam, apakah kalian sudah tahu apakah itu dari kemukjizatan Al-Quran? Siapa yang pertama tahu? Nanda Irfani. Kita yang paling besar dibaca pada Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Nanda Irfani bahwa yang dinamakan kemukjizatan Al-Quran itu adalah keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Al-Quran. Ya, bagus. Apakah ada yang lain lagi dari perempuan? Ya, Linda Aziza, apa? Kemukjizatan adalah peristiwa yang sangat luar biasa yang diberikan kepada para nabi yang terdahulu dan Nabi Muhammad SAW. Ya, mantap. Jadi Kak Ziza, bahwasanya yang dinamakan dengan kemukjizatan itu adalah keistimewaan yang diberikan kepada para nabi-nabi terdahulu dan para nabi terdahulu dan Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari mukjizat Al-Quran. Kemudian dari segi bahasa, mukjizat itu berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan, yaitu artinya apa? Melemah, ya melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Menurut istilah, menurut Ibnu Qattan, mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Contohnya apa tadi? Contohnya yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang paling besar apa? Al-Quran. Secara istilah atau secara umum, mukjizat adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi dan rasulnya, berupa sesuatu yang luar biasa yang berfungsi sebagai bukti kebenaran risalahnya. Kemudian bahwa mereka benar-benar utusannya, anak-anak, Bapak akan membuat kelompok diskusi. Jadi diskusi kelompok pertama dikhususkan untuk laki-laki, kelompok adalah untuk perempuan. Jadi silakan berkelompok. Jadi satu orang ketua kelompok satu misalnya ketuanya
menunjuk Muhammad Irfani. Kelompok 2 ketuanya menunjuk Zizah atau yang lainnya. Silahkan kalian berdiskusi tentang soal yang jadi tugasnya anak-anak, coba kalian amati gambar di bawah ini. Itu gambar. Tentang gambar tersebut, baik gambar pertama ataupun gambar kedua, kemudian kalian kaitkan dengan ayat Asy-Syifa yang berbunyi yang terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Nah, kalian amati tentang gambar ini. Kelompok pertama ini kira-kira gambar apa? Orang sedang pengobatan yang dilakukan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kata kelompok pertama ini adalah gambar orang yang sedang melakukan pengobatan dengan cara membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu terdapat di dalam ayat Asy-Syifa. Kelompok 2 apakah menjelaskan itu gambar apa? Mendapati orang yang terkena santet atau kesurupan dengan cara diukur. Iya. Jadi pengobatan ini orang yang terkena santet atau apa lagi tadi atau kesurupan, itu contoh kasusnya adalah Pak Ahmad seorang yang disegani dan dihormati di masyarakatnya. Kamu yang datang ke rumahnya dari berbagai kalangan dan dengan berbagai kepentingan. Ada yang sekadar bersilaturahim, ada yang datang untuk meminta kesembuhan dan keselamatan, dibebaskan dari pengaruh sihir dan lain-lain. Semua yang datang dan meminta tolong kepadanya selalu dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan tentang soal ini berhubungan dengan foto dan ayat tadi. Apakah benar? Nah, soalnya apakah benar dengan dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang dikategorikan sebagai ayat Asy-Syifa itu membuktikan kemukjizatan Al-Quran? Silahkan didiskusikan. Bapak beri waktu 10 menit. Kelompok 2 apakah ada yang ditanyakan? Kelompok 1 bagaimana? Ya. Apakah sudah selesai diskusinya? Kalau sudah selesai, Kita langsung presentasikan hasil analisis. Silakan untuk kelompok pertama mempresentasikan. Semua kita maju ke depan kelas. Kami mengamati tentang gambar tersebut, dapat kami mengalis bahwa orang yang sedang melakukan dengan cara ruqyah dan benar di mana mereka dalam ruqyah menggunakan ayat-ayat yang Asy-Syifa sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tunzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khasara. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran bisa dijadikan sebagai penawar penjemur dari orang yang terkena sihir santet dan rahmat bagi orang beriman, baik itu dengan ruqyah atau dibacakan di air kemudian diminumkan ke orang yang sakit tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Ahmad tadi. Jadi setelah menganalisis tentang ayat Asy-Syifa tadi, itu benar merupakan salah satu teori pemujizatan Al-Quran. Ya, sudah selesai. Ya, terima kasih untuk kelompok pertama yang telah mempresentasikan hasil analisis. Kita berikan terus untuk kelompok pertama. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada tanggapan tentang analisis dari hasil diskusi kelompok pertama atau bagaimana? Kita lanjutkan ke kelompok 2 mempresentasikan hasil analisisnya. Ya, kita persilahkan untuk ketua kelompok mempresentasikan hasil analisisnya. Sebagaimana sudah kita pelajari tentang kemukjizatan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada seorang pun bisa membuatnya. Di mana ayat-ayat tersebut semuanya menceritakan tentang kemukjizatan Al-Quran. Tentunya disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 82,
Ya, terima kasih untuk kelompok kedua yang sudah mempresentasikan hasil analisisnya tentang studi kasus yang kita tampilkan hari ini. Ya, terima kasih untuk kelompok kedua, kita berikan. Untuk kelompok pertama, apakah ada tanggapan untuk kelompok dua? Studi kasus tentang apa? Tentang ayat-ayat syifa ini merupakan kemukjizatan Al-Quran. Contohnya tadi apa? Dari kelompok 2 menjelaskan contoh ayat-ayat yang bisa digunakan dalam ayat Asy-Syifa adalah surah Al-Fatihah, surah An-Nas, surah apa lagi? Al-Falaq, apa lagi? Ayat-ayat kursi. Kelompok 2 tadi menjelaskan bahwasanya ayat-ayat Asy-Syifa itu bisa menyembuhkan orang yang terkena sihir, santet, kesurupan dan lain. Biasa digunakan oleh orang-orang yang maruqyah. Anak-anak, diskusi kita hari ini kemudian dipersilahkan kembali ke tempat masing-masing. Kita lanjutkan soal KTD. Sudah selesai? Belum. Yang pertama apa? Siapa yang dapat menyimpulkan tentang materi hari ini? Ya, kata Ananda Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, 100 buat saudari Aminah. Kemudian siapa lagi yang dapat menyimpulkan? Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Ya, Kak Fani, di dalam Al-Quran itu banyak terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang kemukjizatan Al-Quran. Contohnya tadi ayat apa? Ayat Asy-Syifa. Dalam Asy-Syifa itu terdapat ayat Al-Quran. Contohnya surah apa? Al-Fatihah. Apa lagi? Al-Ikhlas. Apa lagi? An-Nas, Al-Falaq, dan ayat-ayat kursi. Jadi itu adalah kesimpulan materi pembelajaran hari ini. Nah, Bapak akan melaksanakan atau membuat sebuah permainan atau istilahnya adalah ice breaking. Di mana dalam ice breaking ini adalah melatih konsentrasi kalian setelah kalian melaksanakan pembelajaran hari ini. Coba perhatikan permainan yang Bapak buat. Apabila kalian salah akan Bapak berikan pertanyaan. Kalau hijau seperti ini, kalau hitam seperti ini, kalau hilang seperti ini. Ingat, hijau, hitam, hilang. Hijau, hitam. 1, 2, 3. Hilang. Jadi di sini Bapak akan memberikan pertanyaan tentang, coba sebutkan salah satu ayat yang bisa dijadikan penyembuh. Surah apa? Surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah. Ya, benar. Terima kasih Ananda Irfani sudah menjawab. Kemudian kita lanjutkan lagi permainannya. 1, 2, 3. Hijau. Ya, benar semua. Kemudian hijau. Hitam. Ya, benar semua. Satu kali lagi. Hilang. Ya, benar semua. Akhirnya konsentrasi. Pasti kalian sudah kembali lagi pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang sifat-sifat yang berhubungan dengan kemukjizatan Al-Quran. Bapak menutup pembelajaran hari ini. Terlebih dahulu Bapak mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau terdapat
kesalahan yang tidak sengaja ataupun disengaja. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.